Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Esti Nur Indasari dengan NIM 221135299. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 di LPTK Universitas Sanata Dharma. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pameran hasil karya akhir perkuliahan pada topik 6 di ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada pameran ini nantinya akan menghasilkan output produk yang berupa perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut terdiri dari RPP, materi ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, asesmen pembelajaran, dan juga refleksi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan profiling peserta didik. Profiling peserta didik ini adalah kelas 4 SD Negeri Bakti Karya, terdiri dari 28 peserta didik, yaitu 15 laki-laki dan 13 anak perempuan, berusia rata-rata 9-10 tahun, mayoritas beragama Islam, dan berasalkan dari keluarga yang beragam. Minat dan motivasi belajar yang masih rendah. Yang ketiga adalah guru belum menerapkan model, metode, atau media pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang masih kurang. Yang kelima adalah peserta didik membutuhkan pembelajaran yang berbasis permainan dan media audio visual. Dan yang terakhir adalah guru hanya memberikan atau melaksanakan asesmen sumatif. Cenderung masih klasikal. Biasanya model pembelajaran ini dilakukan di awal kegiatan pembelajaran yang sering dilaksanakan di sekolah taman kanak-kanak. Oleh karena itu, model pembelajaran klasikal ini tidak cocok diterapkan di jenjang sekolah dasar, bahkan di kelas tinggi maupun di kelas rendah. Maka karena akan membuat peserta didik kurang berkembang dan kurang aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, minat dan motivasi belajar yang masih rendah. Minat dan motivasi belajar yang rendah mengakibatkan kurangnya semangat dalam kegiatan belajar dan mengakibatkan hasil belajar menjadi rendah. Motivasi belajar sangatlah penting. Peserta didik yang malas, tidak semangat, dan tidak memperhatikan pembelajaran tanpa adanya motivasi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian, analisis permasalahan yang ketiga yaitu guru belum menerapkan model, metode, atau media pembelajaran yang inovatif. Sebagian besar guru di SD Negeri Bakti Karya hanya melakukan pembelajaran dengan menggunakan pada buku tema atau LKS dan tidak menggunakan model, metode, atau media yang inovatif, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan terlihat monoton dan tidak menimbulkan contoh yang menyenangkan dan mengesankan bagi peserta didik. Kemudian, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang masih kurang. Keberhasilan belajar tidak hanya dilihat dari hasil tes siswa yang diberikan di akhir pembelajaran, tetapi juga dilihat dari keterlibatan siswa dalam tahap-tahap atau proses pembelajaran. Jadi, kemampuan yang ditunjukkan siswa selama proses pembelajaran berlangsung perlu dipertimbangkan untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Analisis permasalahan yang kelima adalah peserta didik membutuhkan pembelajaran yang berbasis permainan dan media audiovisual. Media pembelajaran terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan dunia pendidikan. Teknologi dan pendidikan menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak selamanya proses pembelajaran menggunakan cara konvensional yang hanya mengandalkan suara guru dan alat tulis saja. Pembelajaran yang memiliki konten media dapat merangsang aktivitas intelektual siswa. Yang keenam adalah guru hanya memberikan atau melaksanakan asesmen sumatif. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran, sedangkan penilaian formatif sebagai penilaian pada proses pembelajaran. Seperti yang saya katakan di awal, output produk
pada hasil karya atau pameran hasil karya ini adalah sebuah RPP di kelas 4 pada tema 6, subtema 3, pembelajaran 2, mata pelajaran IPA dan SPDB. Output produk tersebut disusun dalam bentuk sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Output produk di sini seperti yang saya katakan sebelumnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan pertama pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang pada perancangan ini menggunakan pendekatan saintifik, pembelajaran berdiferensi atau developmentally appropriate practice, pengajaran yang responsif kultur atau culturally responsive pedagogi, dan pengajaran sesuai level atau titik yang dipilih. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipilih pada level ini adalah menggunakan metode permainan, metode tanya jawab, dan metode penugasan. Metode pembelajaran yang dipilih ini telah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian model pembelajaran yang dipilih yaitu model pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar peserta didik secara aktif, menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan oleh peserta didik. Kemudian jenis asesmennya, penilaian yang dilakukan dalam rancangan ini yaitu penilaian sumatif dan penilaian formatif. Pada penilaian sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran dengan cara memberikan soal evaluasi, sedangkan pada penilaian formatif dilakukan penilaian proses atau penilaian sikap peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian media pada rancangan ini adalah yang pertama media PPT atau media papan pelestarian tumbuhan. Media ini dilakukan dengan cara bermain seperti peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul sembari menjalankan sebuah spidol. Peserta didik yang memegang spidol di akhir lagu akan ditunjuk untuk mengoperasikan media papan pelestarian tumbuhan tersebut. Kemudian peserta didik diminta untuk mengambil amplop yang tersedia dan mengambil satu gambar untuk dianalisis tentang upaya pelestarian tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, teman-teman semua. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya pelestarian tumbuhan. Nama saya Esti Nur Indasari. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa salah satu upaya melestarikan tumbuhan adalah melestarikan hutan. Nah, teman-teman, untuk apa kita melestarikan hutan? Kelestarian hutan dan lingkungan menjadi tanggung jawab kita. Kerusakan hutan akan berakibat besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Untuk itu, pada video kali ini kita akan bersama-sama mengetahui cara pelestarian tumbuhan. Yang pertama ada reboisasi, yang kedua sistem tebang pilih dan tebang tanam, yang ketiga tidak membuang sampah sembarangan, yang keempat mencegah kebakaran hutan, dan yang kelima adalah menghemat penggunaan kertas dan tisu. Pelestarian yang pertama ada reboisasi. Reboisasi merupakan penanaman hutan kembali yang telah gundul atau tandus. Reboisasi juga bisa diartikan sebagai penghijauan atau penanaman pohon di lingkungan sekitar. Cara yang kedua ada sistem tebang pilih dan tebang tanam. Tebang pilih merupakan penebangan pohon yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda. Dan tebang tanam merupakan sebuah upaya untuk menjaga kesuburan tanah dan pelestarian hutan dengan cara menebang pohon dan diganti dengan pohon atau dengan menanam pohon kembali. Cara ketiga di sini tidak membuang sampah sembarangan.
Perlu diketahui bahwa sampah bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, sampah organik, yaitu sampah organik merupakan sampah yang berasalkan dari bahan hayati. Misalnya, sampah yang berasalkan dari sayuran, buah-buahan, maupun sisa makanan dari yang kita makan. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah yang berasalkan dari bahan non-hayati seperti plastik. Cara keempat yaitu mencegah kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak. Dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan adalah menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ispa. Selain itu, kebakaran hutan juga menyebabkan hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya dan mengalami kerusakan ataupun kepunahan. Cara pelestarian terakhir di sini yaitu dengan menghemat penggunaan kertas dan tisu. Kertas dan tisu terbuat dari olahan kayu dari pohon, sehingga dengan menghematnya kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas dan tisu. Nah, setelah kita mengetahui cara-cara pelestarian tumbuhan, kita akan mempelajari apa sih manfaat pelestarian tumbuhan. Yang pertama tentu saja dapat melestarikan sumber daya alam, kemudian mengurangi pencemaran lingkungan, kemudian melestarikan tumbuhan, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan upaya pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar dan manfaat dalam pelestarian tumbuhan. Cukup sekian, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahan ajar atau materi ajar di sini saya membuat ada dua mata pelajaran. Yang pertama mata pelajaran IPA dan mata pelajaran SPDP. Pada mata pelajaran IPA pada materi pelestarian keanekaragaman tumbuhan di Indonesia, dan untuk materi pembelajaran SPDP tentang jenis-jenis area seni tempel. Kemudian saya juga membuat lembar kerja peserta didik, namun pada lembar kerja peserta didik ini saya hanya memfokuskan pada satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA, dalam membuat poster atau slogan tentang upaya pelestarian keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Kemudian untuk format penilaian atau instrumen penilaian saya membuat 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Pada ranah afektif yang dinilai adalah perubahan tingkah laku, yaitu teliti, cermat, dan percaya diri. Kemudian pada ranah kognitif di sini saya membuat soal evaluasi berbentuk tertulis atau pilihan ganda sebanyak 10 soal. Kemudian pada ranah psikomotorik di sini saya membuat instrumen penilaian yang berisikan tentang isi poster, keterbacaan poster, dan kelengkapan informasi yang terdapat pada poster. Selanjutnya saya juga membuat format refleksi. Saya membuat untuk dua pihak. Yang pertama untuk pihak guru atau praktikan, yang kedua untuk peserta didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga dalam video ini bisa dijadikan bahan inovasi atau motivasi bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.